tentunya saya berharap bahwa makalah yang didiskusikan pada pagi hari ini sehari sebelumnya itu sudah dibaca oleh teman-teman. Semoga sudah dibaca sehingga memberikan kontribusi yang real di dalam penyempurnaan materi yang disusun oleh masing-masing anggota ini. Ya, oleh sebab itu kita coba nanti kita diskusikan satu makalah itu 1 jam. Ya. Nanti mungkin paparan pokoknya itu paling 15 menit, 20 menit. Setelah itu kita diskusikan masukan-masukan atau pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya. Jadi mungkin monggo silakan siapa yang pertama? Izin Bapak, Andi Pak. Ya, bisa share screen dari sana ya? Bisa Bapak. Oke. Jadi saya share screen dulu Pak. Terlihat Bapak, izin belum. Bapak Ibu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Majid, selaku dosen pengampu, yang saya hormati kawan-kawan mahasiswa PDIH Brawijaya. Pagi hari ini saya akan melakukan pemaparan terkait tugas yang diberikan dengan tema pendahuluan yang saya dapatkan berdasarkan hasil undian. Untuk pendahuluan ini saya akan mengupas secara umum, tidak mendalam, yang nantinya mungkin kawan-kawan akan memperdalam terkait dengan bab-bab dari isi pendahuluan yang sudah diberikan tadi. Yang pertama di sini untuk pendahuluan saya mulai dengan terkait dengan fitrah manusia yang merupakan makhluk yang memiliki rasa ingin tahu dan seterusnya sampai dengan bawah itu. Manusia dalam hal ini memberikan kontribusi terkait dengan masalah apakah seseorang itu ingin mengetahui suatu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan. Selanjutnya lanjut dengan tujuan dari penulisan buku ini. Di sini tujuan penulisan buku ini untuk mengetahui arti dan kaidah serta maksud dari penelitian hukum dan seterusnya. Di situ yang saya tuliskan adalah dari bab-bab yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya lanjutkan dengan pengertian metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan, sehingga metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Di sini saya sampaikan dari ahli-ahli yang mengemukakan terkait dengan masalah metodologi penelitian. Ada David Hapeni, J. Suprapto MA, Sutrisno HD MA, dan Muhammad Ali. Selanjutnya saya menerangkan terkait dengan masalah perkembangan metodologi penelitian. Yang dalam hal ini yang dikemukakan oleh Rumel yang dikutip oleh Prof. Sutrisno HDMA dan digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan periode trial and error. Dalam periode ini disyaratkan bahwa ilmu pengetahuan masih dalam keadaan embrional. Dalam periode ini orang menyusun ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba berulang kali sampai dijumpai suatu pemecahan masalah yang dianggap memuaskan. Kemudian ada periode authority and tradition. Dari periode ini kebenaran ilmu pengetahuan didasarkan atas pendapat para pemimpin atau penguasa waktu itu. Kemudian periode speculation
and argumentation. Dalam periode ini, ajaran atau doktrin para pemimpin atau penguasa serta tradisi yang bercakal dalam kehidupan masyarakat mulai menggunakan dialektika atau tanya jawab untuk mengadakan diskusi dalam memecahkan masalah untuk memperoleh kebenaran. Kemudian ada periode hipotesis dan experimentation. Dalam hal ini, pada periode ini orang mulai mencari rangkaian tata cara untuk menerangkan suatu kejadian atau mula-mula membuat dugaan-dugaan atau hipotesis, kemudian mengumpulkan fakta yang kemudian dianalisis dan diolah hingga akhirnya ditarik suatu kesimpulan. Selanjutnya, saya menerangkan terkait masalah penelitian hukum yang di sini Pak Indra yang mungkin akan membahasnya nanti. Penelitian hukum atau legal research adalah penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi. Di sini saya hanya secara umum saja yang nantinya mungkin diperdalam oleh Pak Indra. Kemudian saya memasukkan pemaparan ini dalam hal pendahuluan nanti memaknai kata penelitian dalam ungkapan penelitian hukum. Di sini CFG Sunaryati Hartono menegaskan bahwa bagaimanapun juga metode penelitian selalu mencari titik tolak. Sehingga kata penelitian di sini adalah dikategorikan untuk kegunaan dan bersifat praktis, makanya tentunya kita tidak menyangkal bahwa di dalam pembuatan produk-produk karya tulis hukum untuk kegunaan dan bersifat praktis. Kemudian makna kata metode dalam ungkapan metode penelitian hukum. Kata metode yang biasa disandingkan dengan frase penelitian hukum tentunya dapat diinterpretasikan luas. Apakah yang dimaksud adalah metode ilmiah atau metode hanya sebagai cara sebagaimana makna gramatikalnya. Kemudian di sini karakter ilmu lapisan ilmu hukum. Nanti mungkin itu Pak Imam yang akan memperdalam. Di sini saya hanya secara umum saja bahwa karakter ilmu lapisan ilmu hukum adalah dari sudut pandang karakteristik dan kepribadian. Ilmu hukum dipandang sebagai suatu ilmu memiliki karakter yang khas dengan karakter sedemikian ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri atau sui generis sehingga dengan kualitas keilmiahannya sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu baik cabang ilmu pengetahuan alam maupun cabang ilmu pengetahuan sosial. Di sini saya juga masukkan pendapat dari Alfi Syahrin dan Bernard Arfsid. Karakteristik ilmu hukum bersifat normatif, praktis, dan perspektif yang tidak bisa dikelompokkan dalam bangunan ilmu sosial maupun ilmu alam. Selanjutnya di sini saya jelaskan juga terkait perbedaan sifat dan karakteristik keilmuan lapisan ilmu hukum. Pandangan positivistik, ilmu hukum empirik, dan pandangan normatif, ilmu hukum normatif. Terus terkait masalah sampel dan validitas data dalam penelitian hukum. Validitas itu Bu Eva nanti yang akan memperdalam terkait masalah ini. Dari saya secara umum adalah dari sudut pandang jenis-jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian hukum normatif sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan atau library research jika dilihat atas kecenderungannya dalam menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya. Sedangkan penelitian hukum empiris kerap disinonimkan dengan penelitian lapangan field research dilihat dari kecenderungannya dalam menggunakan data-data primer. Juga terkait dengan jenis data penelitian hukum yang dikenal oleh para studi hukum di Indonesia selama ini berupa data primer, sekunder, dan tersier yang kesemuanya merupakan hasil adopsi atau pinjaman dari kategorisasi jenis data yang digunakan oleh tradisi ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya jenis-jenis penelitian hukum. Di sini saya memasukkan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research. Pengertian penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research nanti akan diperdalam oleh Pak Kuku. Secara umum saya menuliskan di sini penelitian umum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom, yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.
Terus metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atau aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundangan vertikal maupun hubungan harmoni perundangan horizontal. Dan selanjutnya sampai dengan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah legal research adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya di sini terkait dengan doktrinal, penelitian hukum normatif, topik atau isu permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif atau doktrinal legal research. Di sini terkait dengan isu permasalahan akan diperdalam oleh Bu Anissa. Untuk secara umumnya penelitian hukum normatif doktrinal yang bersifat normatif diberikan menjadi 4. Dan untuk isu-isunya di sini sudah saya sebutkan secara umum. Topik isu mengenai yang dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif adalah isu mengenai inventarisasi hukum positif, kemudian isu mengenai asas hukum, isu mengenai penemuan hukum atau in concerto, isu mengenai sistematika hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan penelitian terhadap taraf sinkronisasi, taraf konsistennya dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya sampel data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal yang nanti akan diperdalam oleh Bu Eva juga. Yang untuk saya tuliskan di sini adalah penelitian hukum normatif research merupakan data sekunder. Ini sudah tadi ya. Selanjutnya, cara atau instrumen pengumpulan data yang nanti akan diperdalam oleh Ibu Sofi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara instrumen pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dan di sini saya menjelaskan terkait landasan analisis atau teori. Landasan analisis atau teori itu akan diperjelas oleh Pak Denny. Teori dalam penelitian hukum normatif, doktrinal atau legal research, baik dari normatif maupun dari sosiolegal. Penelitian hukum normatif atau doktrinal legal research menggunakan landasan analisis yaitu norma hukum positif jurisprudensi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan doktrin. Tiga dasar tersebut mempunyai urutan secara hierarkis, maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisa. Maka pertama harus dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana jurisprudensi terkait dengan itu. Dan tahap terakhir adalah bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hal tersebut sebagai dasar merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang perspektif. Selanjutnya logika berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal atau legal research. Di sini akan diperdalam oleh logika berpikir. Oh, ini tambahan saya sendiri, mohon maaf. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, doktrinal, atau legal research. Di sini, logika berpikir yang dipakai adalah logika berpikir deduktif dengan perincian sebagai berikut. Norma jurisprudensi dan doktrin ditempatkan sebagai premis mayor, data sekunder, dan pada taraf tertentu juga primer yang terkumpul dan telah diolah ditempatkan sebagai premis minor. Konklusi akan diperoleh dengan cara mendiskusikan data sekunder, premis minor, dengan norma jurisprudensi dan doktrin, premis mayor, sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu keputusan. Tujuan penelitian dalam penelitian hukum normatif doktrinal legal research adalah agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada. Jadi kegiatan penelitian di sini menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim ketika diadakan pada suatu kasus yang harus diselesaikan atau dibuat keputusannya. Kemudian terkait dengan jenis tadi masuk kepada jenis penelitian sosial legal. Sosial legal akan diperdalam oleh Pak Farah.
Dan di sini secara umum pengertian dan karakter penelitian sosial legal adalah yang penelitian sosial legal dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemudian ilmu hukum. Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yang interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat. Karakteristik pada penelitian sosial legal menggunakan teori-teori sosial tertentu sebagai alat bantu analisis, tidak diarahkan untuk menjadi kajian ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya, melainkan diarahkan untuk dijadikan ilmu hukum. Namun ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya bagi social legal studies sangat diperlukan peranannya, yaitu guna memperoleh data-data saja. Hal ini sangat beralasan mengingat bahwa ilmu sosiologis misalnya memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris. Untuk karakter penelitian sosial legal akan diperdalam oleh Pak Setiawan. Kemudian topik isu permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian sosiologi adalah yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian sosial legal sama dengan topik yang ada pada penelitian hukum empiris. Adapun topik tersebut yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan atau materi hukum yang berlaku. Kemudian sampel dan validitas data yang digunakan dan cara instrumen nanti akan diperdalam oleh Bu Sofi terkait instrumen. Pengumpulan data dalam penelitian sosiologi adalah penelitian sosial legal bertumpu pada data utama dari lapangan, yaitu melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data tersebut digunakan data bahan hukum yang diperoleh melalui kajian pustaka. Data hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam atau deep interview. Kemudian untuk landasan analisis teori atau teori dalam penelitian sosial legal berangkat dari dasolen atau law in book menuju dasin atau law action, maka penelitian sosial legal berangkat dari dasin menuju dasolen. Artinya penelitian sosial legal berlandaskan pada hukum yang ada di masyarakat, bukan hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat atau undang-undang. Di sini saya lanjutkan dengan hipotesis atau definisi operasional dalam penelitian sosial legal. Hipotesis di sini akan diperdalam oleh Pak Irul. Untuk hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Garis besarnya, kegunaan hipotesis adalah memberikan batasan serta memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian, menyiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadangkala hilang dari penelitian peneliti. Selanjutnya, sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar fakta. Untuk penutup, di sini secara umum untuk dapat memberikan eksistensi kepada teoritis maupun praktis atau dari cara melihat ilmu hukum sebagai disiplin yang bersifat perspektif dan terapan maupun dari sudut pandang perilaku manusia yang berkaitan dengan eksistensi hukum. Sudah Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ada waktu 35 menit, mungkin ada masukan dari teman-teman yang sudah peroleh gambaran dari paparan Mas Andi Sasongko tadi. Silakan. Ada, ini makalah ini sudah dibaca belum oleh teman-teman? Mohon maaf Bapak, baru saya kirimkan tadi pagi. Oh ya sudah. Ya. Untuk makalah mohon maaf Bapak, izin. Jadi mungkin secara bisa saya jelaskan Bapak izin terkait dengan masalah ini saya hanya pendahuluan, artinya tidak secara spesifik saya menerangkan bab-bab yang sudah dibagi terkait buku yang akan diterbitkan ini Pak.
Silakan, ada masukan dulu. Saya ada beberapa catatan dari saya. Silakan, monggo. Mohon izin, Pak Majid. Ya, silakan, Imam. Ya, terima kasih. Pak Andi Sasongko, ini sudah lumayan bagus dan sudah mencakup semua. Tapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan karena nanti ini produknya adalah sebuah buku. Yang pertama terkait dengan kenapa harus terjadi dualisme metode penelitian, baik yang normatif maupun yang empiris. Yang harus dijelaskan itu adalah asbabul usulinya, ya, asal usulnya, sehingga bahwa penelitian itu ya memang ada dua dan mungkin bisa dikembangkan lagi nanti sebagai pengantar saja penelitian campuran atau mixed method atau non mainstream mungkin nanti, karena ini hanya sebuah pengantar. Kalau sudah mengetahui asbabul urutnya, asal muasalnya, di situ nanti pasti terjadi perdebatan. Yang normatif itu tokohnya siapa saja, sedangkan yang empiris atau socio-legal research itu siapa saja. Sehingga nanti pengantarnya ini adalah pengantar secara umum untuk keseluruhan, meskipun hanya pengantar, tapi juga dibahas agak mendetail. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain menyebutkan tokoh-tokohnya tadi, juga mungkin harapan dari semua isi ini itu seperti apa? Mungkin secara singkat saja nanti, Pak Andi. Dengan membahas 1, 2, 3 ini, harapannya buku ini nanti menjadi buku metode penelitian hukum yang komprehensif misalnya. Sehingga pembaca melalui membaca bab pendahuluan ini tertarik, ada rangsangan untuk membaca ke bab-bab berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dikomentari Pak Andi, mau dikomen? Bisa memenuhi harapan itu? Insya Allah Bapak, mudah-mudahan dengan adanya masukan dari Pak Imam terkait dengan 3 masukan ini, pertama dualisme, kemudian dimasukkannya penelitian campuran mix atau mix method tadi, dan terakhir terkait dengan harapan dalam buku ini. Insya Allah nanti saya penuhi Bapak. Terima kasih. Silakan, ada lain? Mungkin saya Pak Majid. Monggo, silakan. Terima kasih Pak Andi Sasongko. Sebenarnya kalau Bu Dias. Masalah kalau menulis mengenai pendahuluan itu kan Pak Andi menunggu kawan-kawan yang lain selesai, baru kemudian overview. Jadi pasti dimungkinkan akan ada penambahan di sana atau mungkin penyesuaian lah istilahnya terkait perkembangan dari teman-teman. Iya, betul. Betul. Nah, Pak Majid, apakah ini nanti bentuknya buku ajar maupun buku teks, Pak Majid? Ya, harapannya supaya punya nilai tambah ya buku teks harapannya. Kalau buku ajar kan nanti ada soal, ada segala macam. Kalau buku ajar ya ada persyaratan-persyaratan metodologis pembelajaran itu. Jadi kalau bisa ini buku teks. Ya, dengan buku ajar. Mungkin Pak Andi, jadi di bab pertama itu dimunculkan mengenai keunggulan buku ini dibandingkan buku-buku yang lain, misalnya dibandingkan buku yang serupa jenis yang lain. Misalnya kalau buku yang lain kan dia tidak menyeluruh seperti kata Pak Majid, kan tidak komprehensif gitu kan, membahas mengenai metode hukum. Kalau buku ini kan lebih komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan buat mahasiswa mulai dari S1 sampai S3 dalam penelitian maupun penulis tugas akhir. Itu aja kalau dari saya. Ya, terima kasih Bu Tias. Jadi memang pendahuluan sebuah buku itu sebenarnya pendahuluan apa penutupan sebetulnya. Ya,
Jadi itu apakah pendahuluan, prolog atau epilog sebetulnya? Karena apa? Karena dia menggambarkan keseluruhan substansi dari buku itu. Jadi benar sekali yang disampaikan tadi ya. Jadi catatan saya juga begitu. Jadi oleh sebab itu nanti Mas Andi untuk tidak segan-segan memonitor tulisan teman-teman. Ya, Bapak. Ya. Iya, Bapak. Ada lagi, Bapak, silakan. Makanya dari itu, izin Bapak. Makanya dari itu tadi mungkin saya itu dulu ke Bu Tias tadi saya tanggapi. Jadi memang saya ambil secara keseluruhan dulu, yang nanti selanjutnya saya akan mengikuti dari bahan kawan-kawan yang sudah dituliskan tadi, sehingga saya bisa merangkum secara keseluruhan. Ya mungkin ada beberapa dari saya yang juga tidak digunakan, yang nanti mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh kawan-kawan kepada saya. Kemudian terkait dengan keunggulan buku, insya Allah saya mohon masukan kepada kawan-kawan, karena ini yang nanti intinya adalah secara satu keseluruhan adalah hasil dari produk kawan-kawan kelas A. Makanya nanti apa saja yang menjadi keunggulan buku ini nanti bisa disampaikan di grup WA. Terima kasih. Ternuwun, Bapak. Ya. Masih ada lagi? Silakan, monggo. Mungkin ada masukan. Baik, kalau belum saya coba dulu, nanti mungkin ada tambahan dari teman-teman ya. Ada beberapa hal catatan saya di judul pengantar tadi itu baik, Pak. Itu saya kira perlu ditambahi itu ya, metode penelitian hukum ya. Metodologi penelitian hukum. Ya, jadi metodologi ya, karena ini ilmu ya, jadi bukan cara. Jadi metodologi penelitian hukum, dan spesifik memang kita bicara tentang penelitian hukum. Jadi saya kira perlu ditambahkan. Kemudian yang kedua, tidak masalah memulainya itu dari sesuatu yang umum gitu ya, tentang karakteristik manusia yang serba pengen tahu, tapi barangkali jangan terlalu jauh ya. Itu nanti Anda akan terjebak dalam penelitian ilmu sosial ya. Barangkali lebih baik diantarkan melalui pendekatan karakteristik umum dari ilmu hukum sebagai sui generis yang nanti akan diperdalam di dalam ini saya tidak tahu bab-babnya apa, masih sama dengan yang saya usulkan dulu, Pak. Masih Bapak. Maka dari itu pendahuluan ini saya ambil dari bab-bab yang jadi ada karakteristik ilmu dan Pak. Nah, ini kan ada bab karakter ilmu dan lapisan ilmu hukum itu ya. Ya, ada nanti ditajamkan di situ ya. Oh, baik Bapak. Jadi tetap masuk juga sebagai pengantar tentang karakteristik sui generis dari ilmu hukum. Tapi kalau memang mampu malah bisa dikembangkan lebih jauh kalau ada sumbernya ya, bisa dikembangkan dari model-model keilmuan yang istilahnya nomo itu ya, yang nomo apa itu saya agak lupa itu ya. Kemudian karakter itu diperkuat dengan model silogisme Aristoteles dan model di samping silogisme ada persoalan ini penafsiran gitu ya. Itu mungkin bisa ditambahkan sebagai pengantar umum ya, secara garis besar ya, sebagai karakteristik dari ilmu hukum ya. Baik. Kemudian meskipun di bab itu juga ada tentang bab tentang penelitian hukum, mungkin yang kedua nanti ya, mungkin secara umum disinggung juga mengenai pengertian penelitian hukum itu secara garis besar ya. Dan mengenai kekhasan buku ini
Mungkin Pak Imam tadi sudah Bu Ika ya tadi tentang apa sih kelebihan buku ini, itu saya kira bagus, cuman ya memang perlu ya, apa sih kelebihan dari buku ini gitu ya. Salah satu misalnya buku ini memang bentuknya nanti itu bunga rampai. Bunga rampai. Tapi meskipun ini bunga rampai, tapi kesinambungan substansinya nanti akan terjaga. Jadi kekhasan sebuah bunga rampai itu kan biasanya kan kelebihannya ada di kedalaman telaahnya kan. Jadi ini mungkin salah satu ya. Di samping itu meskipun ini bunga rampai tapi kesinambungan akan dijaga. Nah oleh sebab itu teman-teman juga harus terus mengawasi konsistensi alur berpikir maupun substansinya di dalam diskusi-diskusi ini. Ya, selalu mengingatkan. Ya. Oleh sebab itu, saudara, penggunaan terminologi terutama itu harus terus dijaga. Konsistensi penggunaan terminologinya harus dijaga. Ya. Jadi nanti satu sama lain harus dijaga. Ya. Satu contoh misalnya tentang penelitian doktrinal. Apakah kita akan menggunakan penelitian doktrinal atau akan menggunakan legal research? Karena kalau penelitian doktrinal itu nanti modelnya Pak Hajon beda. Ya, teman-teman yang di UNER itu dulu yang pernah diajar Pak Hajon itu pasti berbeda maknanya. Dia bagian dari ilmu hukum, yaitu sociological jurisprudence. Jadi ini kesepakatan, apakah akan menggunakan doctrinal research, ataukah akan menggunakan legal research, atau penelitian norma. Nah ini ya, kalau di UB menggunakan penelitian norma, nanti Prof. Rahmat Budiono akan mencak-mencak nanti masuk. Apa buku itu? Udah benar itu, gitu ya. Ya kalau mau menyenangkan hatinya Prof. Rahmat ya pakai legal research. Jadi monggo, tapi ini hak kita, gitu ya. Terserah kita, kita yang nulis kok. Kalau tidak senang ya nulis sendiri, gitu kan, gitu ya. Kemudian sinkronisasi ya tadi sudah disampaikan, sinkronisasi substansi ya. Jadi dari masing-masing, makanya Pak Adi Sasongko ini tidak boleh bolos. Gimana caranya harus terus mengikuti pemikiran teman-teman ini ya. Dia bertanggung jawab menjaga alur dan marwah buku ini gitu ya. Konsistensinya. Di samping substansi, yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan adalah sumber pengutipan ini harus dijaga betul. Saya mohon ke teman-teman, meskipun idenya, inspirasinya itu mungkin dari buku orang lain, tapi sedapat mungkin memverifikasi sumbernya itu ke rujukan aslinya. Ya. Jadi boleh kita mendapatkan inspirasi, oh ternyata ada pemahaman seperti ini, ada batasan seperti ini di buku X gitu katakan. Tapi jangan percaya 100% dengan apa yang ditulis di buku itu. Kita coba rujuk buku aslinya, betul nggak kutipan itu? Jangan-jangan kutipan itu parafrase. Atau trik dari penulis itu untuk menunjukkan kediriannya gitu ya. Nanti kalau enggak begitu kita bisa dituduh plagiasi. Tolong cari, cek betul sumbernya, persiskan kutipannya. Kita boleh juga menggunakan parafrase atau menggunakan teknik penulisan pengutipan kita sendiri. Misalnya dengan menghilangkan beberapa kata atau mengambil esensinya, monggo. Tapi kalau idenya itu dari buku orang, sebaiknya dicari sumber aslinya dulu, dicek akurasinya. Karena kadang-kadang jangan-jangan nanti yang kita baca bukunya orang itu dia yang kutip dari bukunya orang lain, bukan buku sumber aslinya.
Ya, terutama buku-buku asing ya. Kalau ada kesulitan buku asing itu ada ahlinya di grup ini ya. Itu Pak Irul itu dalam hitungan detik bisa menemukan sumbernya itu ya. Ya, jadi kalau buku-buku asing beliau cepat itu ya. Ya tahu sekarang masih sering di nggak Pak Irul apa info kepustakaan itu yang dilanggan oleh UB itu diberi informasi nggak oleh teman-teman pengelola? Masih Pak. Masih ya, ya syukurlah. Ya, lewat perpus OB Pak bisa Pak. Ya, ya. Itu. Kalau dulu saya rajin itu waktu saya KPSU Jakarta itu setiap bulan saya share itu apa info mengenai link yang dilanggan itu. Iya Pak. Jadi tolong itu ya. Jadi tolong untuk sumber pengutipan ini penting untuk akurasinya ya. Jadi cari teks aslinya. Itu beberapa hal yang barangkali bisa oh ya mengenai mix method ya yang disampaikan Pak Imam Sukadi. Kalau kita baca bukunya Susilowati ya yang yang tentang sosiolegal ya, di dalam pendekatan sosiolegal sebagai bagian dari metodologi penelitian. Ya. Kemarin kebetulan kita akan lagi mengupdate lembaga pusat studi sosiolegal yang dulu saya pegang lama mati karena tidak terurus dan saya serahkan ke teman-teman muda ke Pak Farizal. Ya. Itu saya kemarin mempertanyakan sosiolegal itu masih banyak persepsi ya. Ada yang mengatakan itu sebagai metode, ada sebagai pendekatan. Dan dalam bukunya Susilowati itu yang namanya sosiolegal itu bukan murni penelitian sosial, tidak. Tapi itu sudah mix. Di sebelum dia terjun ke lapang, itu sudah mengkaji secara detail norma, sumber norma, filosofi norma, kelemahan-kelemahan norma itu sudah detail dia kuasai. Baru ke lapang. Cuma memang teman-teman yang penggiat sosiolegal memang biasanya dia tidak netral di dalam menempatkan data itu. Ada keberpihakan. Terutama keberpihakan kepada petani, masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara tentang teori perlindungannya Hajon itu kan untuk rakyat, bukan untuk penguasa. Jadi ya sering-sering di S1 ini sering salah kaprah gitu ya. Nulis tentang perdata, perlindungan konsumen, bukunya yang dipakai bukunya Pak Hajon. Itu nggak nyambung. Ya. Jaga sembuh nggak nyambung. Gitu. Nah, oleh sebab itu, tolong ini ya. Jadi mix itu kalau menurut itu otomatis itu. Jadi penelitian berbasis data kalau istilah saya. Makanya saya katakan perlu ada kesamaan persepsi tentang terminologi. Jadi penelitian berbasis data itu tidak bisa begitu saja, harus kita kuasai betul normanya. Artinya kita sudah melakukan mengelaborasi norma itu dengan kuat, dengan baik. Gitu. Berbeda dengan penelitian antropologi. Kalau saudara baca bukunya Kuncharaningrat, penelitian antropologi, itu tidak selalu kita punya konsep. Tidak selalu. Kita bisa datang begitu saja di sebuah masyarakat, konsep, idiom, terminologi itu bisa ditemukan di situ. Baik yang kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang masyarakat yang diteliti oleh antropolog itu tidak tahu istilah itu, tapi diberitahu atau diberi oleh masukan oleh peneliti. Oh itu ini loh namanya, mestinya ini namanya.
Itu yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian saya agak tergelitik ya, ini dalam beberapa kali saya menguji disertasi itu ada penelitian-penelitian berbasis hukum adat. 2 kali saya membimbing dan 2 kali pula saya menguji tentang hukum. 3 kali saya membimbing hukum adat, tapi yang satu belum lulus. Yang dari Bali, yang tentang pengobatan berbasis doa itu, berbasis mantra ya. Saya ini kalau bimbing beliau itu agak bingung karena bimbingan belum jalan, dia sudah meramal saya itu. Ya. Jadi dalam aura saya itu diramal. Bapak itu begini, sehingga saya jadi bingung ini. Saya mau bimbingan tapi belum sudah diramal aura saya. Oh ini auranya keunguan itu. Jadi lambungnya begini itu, saya jadi bingung sendiri. Padahal saya ya merasa sehat-sehat saja. Ya. Berusia 60 makan sate masih lah itu sama Pak Irul. Jadi, tapi beliau wah ini aura bapak ini ungu dan begini. Nah di dalam penelitian hukum adat ini saya kadang agak bingung terus terang. Secara metodologi saya sering kebingungan. Kenapa? Ya terus terang kalau di UB ini kan ladang Vietnam itu kan tidak ada. Apa maksudnya ladang Vietnam? Pembantaian itu ya. Ladang Kurusetra itu ya dalam bahasa pewayangan itu tidak ada. Yang ada itu adalah pembinaan, pembimbingan. Gitu ya. Meskipun dalam forum ujian. Ya ada sih 1-2 yang memberikan catatan-catatan kritis, tapi sebagai bentuk pembantaian saya kira tidak ada. Nah, tapi saya seringkali bingung melihat metode yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum adat. Apa itu? Seringkali menggunakan model wawancara. Nah, ini saya bingung juga loh. Ketika kita kan hukum adat itu kan bicara mikro dan makro ya, kosmos, alam. Dan itu suasana kebatinan yang berproses. Karena hukum adat itu kan bukan hukum yang diproduk, tapi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Tapi menggunakan wawancara terstruktur. Ini saya kadang agak bingung. Sementara yang ditulis itu tentang putusan, proses peradilan gitu ya. Di dalam mekanisme adat. Ini seringkali terus terang saya agak bingung ya. Maksud saya pernah ke Kabupaten Sanggo, di sana juga saya bingung ternyata yang kita bayangkan itu tidak cocok dengan yang oleh bimbingan kita. Oh iya, ternyata tidak mungkin kalau hukum adat itu hanya dipahami dengan wawancara. Ya ini tidak tahu apakah mungkin ini bisa dimasukkan di dalam buku ini. Ya, satu singgungan begitu awal gitu ya bahwa model-model penelitian hukum adat itu apa sih sebenarnya, baik dari segi landasan pemikirannya, kemudian kemanfaatan dari penelitian itu dan konsekuensi metodologisnya. Nah itu barangkali ya yang tawaran ke teman-teman yang tidak tahu di sisi mana nanti bisa dimasukkan. Saya kira itu beberapa sedikit Pak. Ya silakan monggo dari Mas Denny ya monggo. Ya, makasih Pak Majid. Ini baru terus terang saya sendiri baru memahami bahwa ternyata judul-judul bab yang dibagikan kemarin itu bukan itu, Pak. Tapi ternyata masih ada peluang juga kenapa kita menggunakan istilah penelitian doktrinal gitu. Kami pikir, maksudnya saya pikir itu sudah ditentukan, kemudian kita harus menulis itu. Gitu. Nah, kemudian muncul lagi istilah penelitian mix tadi oleh Pak Imam. Nah, ini menarik, dan terakhir hukum adat tadi yang menurut Pak Majid. Yang pertama ini saya ingin masukkan, berarti
di pendahuluan Pak Andi, alangkah baiknya untuk menyamakan persepsi khususnya dalam hal terminologi, penggunaan istilah atau singkatan. Mungkin kita perlu menambahkan daftar istilah di pendahuluan biasanya. Tujuannya untuk memudahkan si pembaca buku memahami buku itu, kemudian untuk menyamakan kita sama-sama kita. Ada terjadi harmonisasi penggunaan istilah dan daftar singkatan gitu. Jadi apapun babnya, istilah-istilah yang kita gunakan harus sama. Nah, apakah kita tadi menggunakan penelitian doktrinal ataukah legal research atau penelitian normatif itu? Nah, ini yang yang saya pikir perlu disepakati. Kalau memang tadi saya berpikiran Pak Majid bahwasanya yang sudah yang dituliskan judul-judul itu sudah harga mati sudah. Jadi tidak ada lagi peluang kami menggunakan istilah lain. Misalkan. Nah, ternyata mungkin ada terbuka. Nah, ini yang pada kesempatan ini mungkin perlu kita rembukan atau kita bicarakan bersama. Atau istilah sosiolegal. Saya kebagian sosiolegal nggak salah ya. Atau penggunaan istilah penelitian hukum empiris atau gimana. Itu yang pertama Pak Majid masukan saya untuk pendahuluan, perlu ada kesamaan istilah dan mungkin singkatan-singkatan, sehingga perlu ada daftar istilah. Ya. Jadi Pak di bab pendahuluan itu Pak Andi ya. Dan tentu ini atas kesepakatan bersama itu Pak. Terus yang kedua, sebaiknya pendahuluan itu lebih mendalami secara filsafati munculnya metodologi tadi yang disinggung Pak Imam juga tuh. Saya lebih tertarik itu aja di dalam ini. Kenapa muncul dua model penelitian secara rukun keilmuan tadi sudah disinggung Pak Andi sudah memang sih menurut siapa Alfi ya. Ya, bahwa Alfi dan Rain. Ya, betapa sulitnya mengelompokkan ilmu hukum itu ke dalam cabang ilmu lainnya seperti ilmu sosial ataupun ilmu alam, sehingga dia merupakan ilmu tersendiri di antaranya. Sehingga, nah itu yang menurut saya perlu didalami secara filsafati ilmu hukum, sehingga pada akhirnya nanti ketika melakukan penelitian, metodologi penelitian ini berdasarkan atau berbasis kepada filsafat yang ada, sehingga kita menggunakan istilah apa itu nanti kita. Nah, kenapa ilmu hukum itu tidak dikenal empiris gitu? Kenapa kita tidak menggunakan istilah penelitian hukum empiris, lebih kepada sosiologikal? Kenapa? Nah, itu akan muncul di pendahuluan karena sudah dibahas mengenai berkenaan dengan filsafatnya itu. Demikian Pak Majid, itu aja Pak Andi. Makasih. Baik. Terima kasih. Izin Pak Majid mau menambahkan, Pak Dr. Majid. Monggo. Jadi ya saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Abdul Majid tadi yang terakhir. Jadi mungkin yang penting kan pembagian besar, bab besarnya itu kan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum apa ini. Yang terakhir ini loh yang memakai istilah sosiologikal, apa memakai empiris, apa berbasis data. Ini disepakati dari awal, itu yang penting soalnya. Jadi biar enggak tumpang tindih. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin di pendahuluan itu nanti saya membaca beberapa buku-buku penelitian hukum ya, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Kebanyakan yang penelitian hukum yang dari luar itu memang lebih condong lebih banyak pada yang bersifat doktrinal atau kalau ya normatif lah. Itu bisa dipahami karena di luar negeri, ya, di negara-negara itu tidak terjadi pluralisme hukum. Ya. Jadi mungkin
kalau di Indonesia kan yang hidup kan bisa hukum kalau ya perdata umumnya ya, perdata barat, ada hukum adat, ada hukum Islam juga. Nah, ini nanti yang bisa menjadi justifikasi mengapa kok kita perlu membedakan, atau bukan membedakan ya, perlu mengkategorisasikan jenis metodologi penelitian hukumnya, karena adanya fakta, ada hukum adat yang masih menjadi living law, yang menjadi hukum yang hidup di Indonesia, sehingga nanti umpamanya kalau terlalu berat penelitian hukum ini hanya mengendorse yang bersifat normatif saja, ini nanti seakan-akan masalah-masalah pluralisme hukum yang seharusnya bisa didekati dengan metodologi penelitian empiris menjadi terlupakan. Jadi mungkin itu premis awalnya yang bisa kita bangun. Karena kadang-kadang saya juga membaca ya bukunya Prof. Peter juga ya. Referensinya memang dari Amerika ya, Terry Hutchinson dan lain sebagainya itu, sehingga memang pemikiran-pemikirannya memang normatif itu ya objeknya norma, asas dan lain sebagainya. Karena di Amerika kan tidak mengalami pluralisme hukum, jadi ya tidak muncul masalah-masalah seperti yang di Indonesia. Jadi mungkin itu saja Pak Majid yang tambahkan. Matur nuwun. Hilang. Langsung Pak Andi aja, Pak. Pak Andi aja. Baik, Pak Denny. Ada hal. Baik. Untuk Pak Denny, terkait dengan penambahan daftar istilah dan daftar singkatan, nanti kita masukkan. Dengan sembari saya juga menunggu masukan dari kawan-kawan terkait singkatan-singkatan tersebut. Mungkin beberapa bisa cari saya di website. Ya, kemudian terkait pendahuluan, insya Allah akan saya masukkan. Dan terkait dengan masalah socio-legal dan empiris atau berbasis data itu, saya ambil berdasarkan pembagian kemarin. Tetap saya menggunakan socio-legal, Pak, tidak menggunakan empiris ataupun satu lagi yang tadi disebutkan Pak Irul, empiris atau socio-legal, tidak menggunakan empiris atau penelitian berbasis data, menggunakan socio-legal. Dan untuk normatif memang di situ dituliskan untuk normatif, setahu saya Pak, di situ bahasanya adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research, yang punya arti yang sama mungkin Pak, kalau saya lihat di beberapa literatur. Jadi bukan untuk normatif sendiri sama dengan penelitian doktrinal, kalau saya tidak salah. Mohon masukannya. Jadi tetap maaf Pak Andi ya, saya potong sebentar. Kalau saya membaca buku yang socio-legal yang dibagi yang kemarin ya, yang kumpulan tulisan itu ya, yang bukunya biru yang ada e-booknya itu para pemikir socio-legal di Indonesia itu mereka bahkan memisahkan diri dari metode penelitian empiris gitu loh. Ya, berbeda memang Pak. Makanya saya tetap sepakat socio-legal. Jadi mereka sendiri itu tidak mau dianggap ini termasuk metode penelitian atau pendekatan hukum empiris, nggak mau mereka. Gitu. Kita juga bagian dari penelitian hukum normatif. Jadi ya itu tadi, kalau kita mengambil pembagiannya, kontranya itu antara normatif dan socio-legal, ini menurut saya loh ya sangat berisiko. Karena orang-orang socio-legal sendiri itu menganggap penelitian mereka ini juga sebagian berbasis norma gitu loh, tidak murni yang empiris. Ya nanti mau nggak mau disepakati. Tapi kalau saya baca sekilas begitu. Jadi kontranya itu
normatif dan empiris. Itu saya kira menurut saya kok lebih aman. Nah, nanti sosiolegal itu bagian dari empirisnya atau masuk ke mix-nya malahan. Itu mungkin jauh lebih aman, Pak Andi. Mungkin itu juga masukan buat Pak Denny. Mungkin Pak Denny social legal, J. Iya, Bapak-bapak di sini mungkin apa? Jadi, arahnya Pak, ini arahnya deskriptif apakah kita menganalisis masalah kan ini dalam apa ya? Dalam pusaran pendapat para ahli kan begitu ya. Iya, betul. Nah, nanti kalau Anda kan bisa kebak ke salah satu seakan-akan kita ini pro ke salah satu, sebenarnya kan enggak. Ini kan fungsinya untuk kajian saja, untuk pengetahuan. Nah, apakah ini arahnya misalkan seperti deskriptif saja, misalkan ada pendapat ini bla 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 kita sampaikan, ditulis di situ sehingga menjadi seperti apa? Literatur atau pengetahuan umum. Nah, atau bahkan yang dalam ya menganalisis, misalkan tidak setuju dengan pendapatnya A, nah itu lebih dalam lagi itu nanti. Makanya Mas Wawan, Bapak Ibu semua yang kemarin awal itu, saya mengusulkan memang kalau ingin mendalam, deep-nya itu ya memang harus dipisah. Memang. Yang normatif fokus ke normatif, sedangkan yang empiris memang kita fokus ke empiris, kalau ingin mendalam. Tapi karena ini sudah dijadikan satu buku, kesepakatan bersama, kalau menurut saya lebih baik ya memang diuraikan saja semua pendapat, nanti di akhir kita sisipkan 1 atau 2 paragraf, kita bersikap. Nah, kita mau ikut pendapat yang mana, mungkin yang sesuai dengan apa yang kita maksud. Toh, kalau misalnya terjadi perbedaan, ya anggap saja itu adalah rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat sekalian alam, gitu aja. Sikapnya nanti di akhir-akhir aja. Bentar, saya mau nanya, yang pembagian bab-bab itu dibuat oleh Pak Majid atau kemarin kita rembuk bersama? Pak Majid. Nah, itu yang kita perlu minta panduan dari Pak Majid. Maunya arah kemana? Kalau sudah ditulis di situ sosiologis, ya udah, mazhab kita sosiologis. Jadi ya jangan diputar-putar lagi, jangan dibikin mentah. Maka tadi kan saya pikirnya ini harga mati kayak NKRI atau bisa diputar-putar gitu. Nah, kalau menurut saya saatnya sekarang sudah, mungkin teman-teman sudah mulai cari literatur, referensi untuk menulis bagiannya masing-masing. Jadi kalau diputar lagi haluannya, udah kacau lagi nih. Apalagi pendahuluan sudah presentasi. udah Pak Den, kata ini kan saya pepatah bilang layar terkembang surut kita berpatang. Begitulah. Pak Den, karena mungkin Pak Andi ini yang pertama, jadi seharusnya Pak Andi ini presentasi yang terakhir ini. Betul, dari awal sudah berpikir kayak begitu. Sehingga beliau yang saya ambil. Nah, kalau saya ambil. begini, Pak Imam, betul sebenarnya Pak Andi itu betul yang pertama, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tapi tidak mengupas seluruhnya, hanya filsafati saja kenapa metodologi itu diperlukan, lalu pembagian cabang-cabang ilmu pengetahuan secara filsafati saja secara umum, tidak membahas item per bab itu tadi. Kalau menurut saya namanya pendahuluan. Nah, kemudian kalau ada daftar istilah, daftar singkatan atau daftar apa tabel atau gimana, kalau kita dari situ nanti kawan-kawan nyetor ke Pak Andi masuk ke di bab pendahuluan. Kalau saya sih seperti itu. Anggap saja Pak Andi ini pembuka jalan. Iya. Ya, jadi, makanya saya umum saja Pak. Saya ambil dari pembagian itu. Makanya kemarin itu saya berpikir apa tidak usah saya sebutkan semua, tapi kok terlalu sedikit. Terus saya mau ngedabrus apa kan gitu. Makanya itu Pak, makanya saya enggak masih belum. Nah, nanti mungkin dari kawan-kawan saya siap saja. Maka kan tadi apalagi Mas Airul kan udah menyampaikan tuh bahwa menurut pakar-pakar atau pegiatnya sosiologi sendiri, mereka nggak strek kalau dikelompokkan ke dalam metodologi penelitian empiris. Mereka tetap ada normanya secara sosiologi itu tadi kan.
Nah, kita jangan sampai terjebak juga. Nah, tinggal kita sepakati ini, mumpung ada Pak Majid, kita minta Pak Majid, Pak, arahnya begini kita mau menggunakan istilah yang mana? Kalau Bapak Majid bilang ini menggunakan historical dan penelitian doktrinal, ya sudah, kita manut saja sama Pak dosen kita, dan apapun yang tertuang ya di situ, kita tidak punya hak pilah gitulah, ya. Karena jenis penelitian hukum sekarang ini sudah berkembang kalau di Indonesia itu. Sudah banyak sekali. Itu aja saran dari saya, Pak. Bapak Ibu semuanya, punya saya bagaimana sudah dilihat ya, yang dari kemarin yang saya kirim itu PPT-nya. Punyanya Pak Indra ini mana? Punyanya. Loh, sudah saya kirim ke grup Pak Denny. Oh iya kan? Pak Indra 4 core. Nah, prosesor ini di DS4. Sebentar, saya mau nanya Pak Suhu dulu. Pak Suhu. Ada ketua LP3M, pimpinan saya nggak enak mau tinggal. Bro Setiawan, namanya sama dengan Pak Setiawan Wicaksono. Jadi untuk kelompok 1 sementara kita atau yang nomor 1 kita anggap tadi masukan sudah cukup banyak. Cuman begini, untuk penyelarasan teknologi dan sebagainya itu tidak berhenti di hari ini, kan Anda punya grup ya, bisa saling diskusi di grup. Ya, jadi supaya nanti sambil jalan terus diselaraskan ya, jadi tidak selesai di sesi ini. Pak Majid, mohon izin. Ya. Nanti mungkin kalau misalnya sudah selesai semua dan ngumpul 12-13 pembahasan atau 13 bab, kayaknya kita perlu duduk bersama untuk membedah dari awal sampai akhir. Mungkin semacam seperti Pak Majid yang lakukan pada saat di Batu dulu dengan almarhum Pak Jazim dengan religious science ini. Oh ya. Ya kalau model Pak Jazim malah tidak ada itu bedahnya. Ya diskusi begini aja, selesai, masukkan percetakan, mahasiswa urunan ya tak sendiri. Tapi kalau ini jangan. Ya, ini nanti kita bebankan ke fakultas. Ya, nanti jadi mahasiswa tidak kita bebani pembiayaan sedapat mungkin itu. Jadi karena ini nanti menjadi produk bersama. Ya. Jadi, perlu kita kan butuh kata pengantar dari profesor atau siapa, atau cukup dosennya cukup ya monggo gitu ya nanti. Ya. Oke ya Pak Imam. Sekarang mungkin ke isu kedua. Ya. Siapa isu kedua? Saya Pak Majid. Pak Indra, monggo. Apa isu kedua tentang apa ini? Tentang penelitian hukum, Pak. Oke, bagus. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pak Majid dan teman-teman sekalian. Kali ini saya kebagian membahas tentang penelitian hukum. Ya. Yang mana penelitian hukum ini tadi, materi ini sudah saya share ke grup dari kemarin, ya, sehingga teman-teman sudah bisa melihat dan mengkoreksi nanti di saat kita diskusi. Yang pertama, tentang penelitian hukum itu sendiri, saya ambilkan materi ini menurut beberapa ahli. Di antaranya adalah Pak Suryono Sukanto, yang mana menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Dan juga nantinya pasti masih banyak pengertian penelitian menurut para ahli yang tadi juga sudah disinggung oleh Mas Andi. Tapi nanti saya fokusnya ambil beberapa ahli saja yang nanti akan saya masukkan di dalam naskah penulisannya. Nah, selanjutnya
tentang macam-macam metode penelitian. Tadi sudah sempat kita adakan diskusi bahwa ini belum saya ganti memang Bapak Ibu sekalian, ada penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Apakah nanti di akhir sesi untuk metode penelitian yang kita sepakati adalah sosiolegal atau metode penelitian yang berbasis data, tentunya nanti dari sisi saya selaku pembahas tentang metode penelitian akan mengikuti rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam pendekatan penelitian hukum ini ada yang namanya kualitatif dan kuantitatif, ya. Di mana kualitatif ini adalah suatu penelitian yang mencangkup data-data yang berupa angka. Nah, penelitian kualitatif ini bersifat subjektif dengan melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dan juga ada yang bersifat kuantitatif, yang mana berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif. Lebih lanjut lagi, ya, tentang macam-macam penelitian hukum ini kita bagi dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan juga empiris atau non-doktrinal. Nah, dari pengertian hukum normatif atau doktrinal ini bekerja untuk menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang berikut ajaran atau doktrin yang mendasarinya. Ya. Nah, sementara untuk yang non-doktrinal atau empiris, ya, bahwa menemukan jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari atau dari fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari, atau pula fakta tersebut sebagaimana telah terinterpretasi dan menjadi bagian dari dunia makna yang hidup di lingkungan kita. Nah, saya membaginya ada beberapa tentang penelitian normatif atau doktrinal, ya, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum, lalu penemuan asas-asas hukum, penemuan hukum in concerto, lalu penelitian terhadap sistematika hukum, dan sampai dengan konsistensi hukum, yang nanti akan di dalam naskah itu akan saya jelaskan satu persatu tentang macam-macam penelitian ini, tapi tidak secara mendalam, karena nanti akan ada bagian tersendiri di teman-teman sekalian. Nah, ini maksudnya dari penelitian inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan peraturan perundang-undangan sampai menganalisa suatu penelitian tersebut. Ya. Nah, bagaimana kita ini bisa mengklasifikasikan ini termasuk penelitian inventarisasi hukum atau penemuan asas-asas hukum, ini bisa dilihat dari pengertian masing-masing yang nanti akan dipaparkan di dalam materi tentang metode penelitian. Nah, mulai dari asas-asas hukum, penelitian hukum, dan sampai ke yang terakhir tadi tentang pembagian sistem penelitian dari normatif, dari sisi normatif. Ya. Nah, selanjutnya banyak lagi tentang bagaimana penelitian sampai ke sejarah hukum, gitu. Sejarah hukum dengan melakukan identifikasi terhadap tahap-tahap yang dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan. Nah, ini nanti dalam metode penelitian ini yang ke arah doktrinal atau normatif ini akan diperjelas sejelas-jelasnya. Nah, ada juga metode perbandingan hukum, yang mana perbandingan hukum ini, ya, mungkin diterapkan dengan menggunakan unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Nah, struktur hukum yang mencangkup lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang mencangkup perangkat kaidah atau perilaku yang teratur, budaya hukum yang mencangkup perangkat nilai-nilai yang dianut. Lalu berikutnya konsistensi hukum. Nah, konsistensi hukum ini bagaimana pengaturan asas, norma, ya, yang mana terhadap bahan hukum yang mengkaji kesesuaian dalam penerapan norma dan asas yang misalnya analisa pasal oleh hakim terhadap keputusan pengadilan pada kasus pencurian. Ya, ini contoh kasusnya. Nah, selanjutnya di dalam pendekatan penelitian normatif ini ada pendekatan perundang-undangan, lalu pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafati, dan pendekatan kasus. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, pengertian dari pendekatan perundang-undangan, konsep, sampai yang pendekatan kasus akan kita jabarkan satu persatu, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian
sudah bisa membaca materinya sebelum saya presentasikan ini dari kemarin, karena sudah saya share materi ini dari 1 hari atau kemarin ya. Nah, saya langsung aja, tidak saya jelaskan di sini. Yang jelas nantinya dari apa yang dipaparkan di sini, mulai dari pendekatan-pendekatan dan mulai tentang pendekatan normatif maupun empiris, ya, ini ada penjelasan satu persatu secara detail di dalam tema, ya, subtema yang bagian saya adalah metode penelitian. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Majid dan teman-teman, karena materi sudah bisa dibaca sendiri sama teman-teman, silakan masukan, saya tunggu untuk perbaikan nantinya menjadi buku. Demikian Pak Majid. Terima kasih Mas Indra. Yeah. Monggo dikomentari dulu teman-teman. Ya, katanya makalah sudah diberikan mulai kemarin ya, sudah pernah dibaca. Saya sudah ada beberapa catatan. Silakan. Monggo. Silakan, ada masukan buat Mas Indra? Baik, saya mulai dulu ya, mungkin supaya nanti memancing teman-teman yang lain untuk memberikan masukan ya. Yang pertama, mohon maaf Mas Indra, tolong di dalam, karena ini buku ini kan buku yang sudah dalam konteks yang di level grade yang high grade gitu ya barangkali itu ya. Karena yang buat ini kan mahasiswa S3. Jadi mohon untuk updating literaturnya tolong diperhatikan. Ya. Jadi mungkin penggunaan, mohon maaf, ini penggunaan bukunya siapa? Pak Suryono Sukamto mungkin sudah perlu tidak perlu digunakan lah intinya ya. Karena mungkin bisa menggunakan literatur lain ya yang lebih baru ya. Untuk sumbernya bisa dilihat di buku-buku terbitan Indonesia. Itu saya kira banyak buku-buku yang sudah mengutip model-model literatur yang lebih up to date gitu ya. Seperti misalnya mungkin bukunya si siapa? Cohen Olson atau Mowison, meskipun agak lama tapi ya masih konsep-konsep tentang hukumnya masih kuat ya, masih bagus, bisa kita gunakan. Kemudian ini juga perlu kesepakatan karena terus terang saya ini ngajar metode penelitian ini cukup lama ya di semua level, tapi kadang-kadang saya masih bingung juga gitu ya, penggunaan terminologi kualitatif dan kuantitatif. Seringkali penelitian kualitatif itu dipandang sebagai penelitian norma, digunakan dalam penelitian legal research. Saya tetap berpretensi, masih tetap ya, nanti ini perlu kesepahaman bersama ya. Tapi nggak apa-apa, berbeda pendapat nggak masalah. Bahwa penelitian kualitatif dan kuantitatif itu ada di ranah penelitian lapang, penelitian perilaku. Sedangkan legal research itu punya logika hukumnya sendiri. Yang tadi saya katakan, misalnya silogismenya Aristoteles dan sekarang silogisme sudah mulai ditolak dengan pendekatan deontik misalnya, ya. pendekatan pragmatis terhadap hukum. Jadi ya saya agak bingung ketika ada yang mengatakan bahwa penelitian norma itu kualitatif loh. Padahal menurut saya penelitian kualitatif itu ada di ranah penelitian lapang. Ketika kita tidak menggunakan banyak data, ya, banyak sumber, tapi kita mendalami satu isu
yang dalam di lapangan. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu memang kita membutuhkan banyak data, bahkan bisa juga menggunakan aplikasi misalnya ya, statistikal misalnya, baik itu yang sederhana maupun yang kompleks. Ya, terus terang saya tidak mampu itu, menggunakan statistikal yang kompleks. Jadi teknologi kualitatif kuantitatif ini tolong juga disepakati juga, dipahamkan dengan baik ya, dicari rujukannya yang benar supaya tidak menimbulkan kebingungan, apalagi sampai dijustifikasi bahwa penelitian normatif atau penelitian doktrinal atau legal research itu sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Ya, karena itu metode bukan metodologi. Kemudian barangkali juga harus hati-hati di bab penelitian hukum. Ini adalah lebih banyak bersifat mengantarkan, memahamkan penelitian hukum itu apa sih sebetulnya. Sehingga kita jangan sampai masuk ke lebih ke teknis, ke metodenya gitu. Tidak tahu apakah memang perlu kita sampai masuk ke metode pendekatan, ya, jenis-jenis gitu. Apakah kita cukup di makna penelitian hukum itu apa sebetulnya? Basic keilmuannya apa? Karakteristik keilmuannya apa? Sedangkan nanti bagian-bagian teknisnya, metodenya, itu nanti kan ada bagian-bagian tersendiri. Jika kita bicara memang misalnya metode legal research misalnya, di situ ada ada pendekatan, ada karakter penelitiannya, ada pendekatannya. Ketika nanti penelitian yang disebut dengan sosiolegal misalnya, itu ada variabel, ada uji variabel, hipotesis. Itu kan sudah ke metode. Tapi mungkin ini pikiran saya di babnya Mas Indra ini cukup ke memahami secara lebih in-depth mengenai penelitian hukum. Dimulai dari pengertian, ya, karakteristik dari keilmuannya, supaya lebih banyak berkembang halamannya, itu ya perlu ditambahkan mulai karakteristik dari ilmu-ilmu itu sendiri gitu, sampai masuk ke, atau mungkin menggunakan model diagram saya kemarin itu 3 dimensi hukum itu. Hukum sebagai ilmu tentang nilai, ilmu tentang norma, dan ilmu tentang realita. Itu bisa dipakai, tapi silakan aja berkreasi ya. Yang penting itu disepakati. Tapi kalau menurut saya sih kalau bisa tidak masuk ke ranah metode, tapi pemahaman penelitian hukum itu secara komprehensif. Ini sebagai peletak dasar bahwa penelitian hukum itu beda sama penelitian sosial yang berbasis yang lain gitu ya. Sebenarnya basis keilmuannya dia mengatakan ketika kita bicara tentang perilaku dalam konteks hukum itu adalah bagian dari perilaku sosial, ya oke. Tapi tetap punya karakteristik hukumnya gitu. Itu pengantar saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi yang lain. Monggo silakan. Iya, matur nuwun, Pak. Nggih. Silakan. Oke, Pak Majid. Ada masukan? Ya, silakan. Silakan. Ini cuma usulan pribadi saya untuk yang bab 2 ini tentang tentang penelitian hukum. Yang pertama, Pak Indra ini memang perlu mendudukkan secara jelas kedudukan metode penelitian hukum dalam ilmu hukum, sehingga jelas perbedaannya dengan metode penelitian sosial atau metode penelitian yang lainnya. Karena
sepengetahuan saya banyak yang menyamakan bahwa penelitian kualitatif itu juga bisa dipakai di metode penelitian hukum, misalnya begitu. Ini memang harus dipisahkan anasirnya sejelas mungkin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, letak perbedaan metode penelitian hukum atau metodologi, karena kita berbicara ilmunya ini, dengan ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang lainnya, itu bisa menjelaskan secara detail macam-macam keseluruhan rumpun metode penelitian. Sehingga nanti titik tekannya adalah di akhir-akhir itu bahwa metode penelitian hukum ini merupakan bagian dari ilmu hukum yang memiliki ciri khas dan karakter tersendiri. Misalnya normatif dan empiris. Tapi kalau misalnya di metode penelitian yang lain ada kualitatif dan ada kuantitatif. Mungkin kita bisa berangkat dari latar belakang atau sejarah yang mempengaruhinya, misalnya berdasarkan aliran-aliran dalam filsafat hukum, seperti aliran hukum alam, sosiological jurisprudence, aliran critical legal studies, dan seterusnya. Sehingga bahwa ilmu hukum juga bisa menghasilkan sebuah metode yang disebut dengan metode penelitian hukum. Tidak usah langsung masuk terlalu jauh, misalnya ke ragam bentuk jenis, karena pasti yang saya khawatirkan di situ adalah terjadi duplikasi nanti, atau yang dimuat itu lagi mungkin sama teman-teman berikutnya. Makanya perlunya sinkronisasi dalam ini, karena ini adalah bunga rampai, itu sangat penting sekali sehingga tidak terjadi duplikasi itu. Itu saja dari saya, Pak Majid. Terima kasih. Intinya bahwa Pak Indra ini harus menundukkan secara benar dan filsafati tentang metode penelitian hukum, perbedaannya dengan metode penelitian lainnya, termasuk di rumpun ranah ilmu sosial dan ilmu eksak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imam. Cuman kalau nanti terlalu detail jadi satu buku tersendiri itu nanti. Tidak kerja Pak Indra itu ngurusi. Karena pengantar. Ya, jadi pengantar saja ya. Jadi ketika Anda menerangkan tentang sui generis itu aja sudah banyak itu nanti ya. Jadi kalau 20 halaman, 30 halaman sudah cukup gitu ya. Tapi kalau sampai menjelaskan perbedaan masing-masing keilmuan yang ada, nanti jadi buku tersendiri. Ya. Boleh itu nanti Pak Indra tulis sendiri, jadi buku itu sendiri atas nama Pak Indra sendiri. Wah, itu luar biasa, ya enggak apa-apa. Ya. Jadi silakan. Hanya penting jangan masuk ke metode. Ya, jadi ini bab ini adalah mengantarkan. Ini loh penelitian hukum itu ini, karakternya seperti ini, substansinya seperti ini. Ya tentunya akan berbeda dengan karakter-karakter penelitian yang lain. Gitu. Sehingga terjadilah dua model pembidangan tadi, ada model penelitian norma dan penelitian perilaku tentang hukum. Gitu. Saya kira itu. Ya. Mungkin ada masukan lagi yang lain, silakan. Pak Majid, mungkin saya mau menambahkan mengenai penelitian kualitatif sama kuantitatif itu loh Pak Majid. Ya. Memang ketika saya membaca beberapa contoh disertasi dan itu dari Fakultas Hukum Brawijaya, ada beberapa sebenarnya dengan metode penelitian hukum normatif, tapi kemudian pendekatannya menggunakan penelitian kualitatif, Pak Majid. Jadi entah bagaimana proses pemilihannya sehingga kemudian itu ada misalnya pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan fenomenologis seperti itu. Padahal kan ketika kita berbicara mengenai penelitian hukum normatif, ngomong pendekatan kan tidak seperti itu. Karena kalau ngomong fenomenologis itu lebih kepada misalnya kaitan antara norma dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian seperti itulah Pak Majid.
saya nggak tahu kenapa kemudian pemilihan itu ada dalam disertasi tersebut. Ya. Apa kaitannya? Tapi itu sudah jadi disertasi, Pak Mas. Ya. Ya. Gini, itulah realita gitu ya. Itu realita. Kalau mau diteliti sendiri ya boleh. Itu realita ya. Kemarin saya juga menguji kemarin itu. Ada penelitian norma, tapi bahkan penelitian asas ya. Analisisnya itu deskriptif kualitatif. Saya jadi bingung. Meskipun Johnny Ibrahim ya, bukunya Johnny Ibrahim itu mengatakan bahwa analisis deskriptif dalam penelitian norma itu dibenarkan. Kalau bukunya Johnny Ibrahim itu begitu. Tapi ketika disebut deskriptif kualitatif, saya jadi bingung karena analisis deskriptif kualitatif itu untuk penelitian eksplanatoris mestinya. Penelitian yang tidak terlalu mendasar, tapi menggambarkan fenomena yang muncul. Gitu. Tapi dia tidak menggunakan banyak data, sehingga dia menganalisis in-depth terhadap isu itu. Beda dengan penelitian eksplor yang banyak data, begitu. Sehingga dia membutuhkan penelitian yang metode yang kuantitatif. Jadi itulah realitas kita. Yang kadang-kadang memang kenyataannya itu kurang menjadi perhatian. Orang lebih mengarah kepada substansi. Jadi oleh sebab itu, saudara, ketika kita bicara metodologi atau metode penelitian itu memang jangan ditaruh di depan. Kita bicara konseptualisasinya dulu. Jadi apa yang disampaikan Bu Tias tadi memang betul ada itu, banyak terjadi model-model begitu tidak terkontrol. Apalagi di S1 dan S2 itu seringkali tidak terkontrol ya, karena orang lebih fokus ke substansinya. Ya. Padahal itu akan menggambarkan situasi ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan KKNI ya, level 9 itu. Makanya ini Prof. S. Niwarasa itu mencak-mencak betul tuh. Masa penelitian disertasi KKNI 9 isinya cuman sinkronisasi hukum lah itu. Sinkronisasi norma. Ya. Tidak mau masuk lebih dalam kepada aspek-aspek lingkup yang mengapa norma itu muncul seperti itu. Yang kadang-kadang ini dipahami secara sederhana, kalau sudah masuk ke lebih dalam itu munculnya adalah terminologi rasio legis. Yang rasio legis itu hanya dipahami melihat pada naskah akademik atau risalah undang-undang. Mungkin Pak Irul bisa mencarikan buku itu rasio legis. Saya coba saya cari. Saya dulu pernah dapat itu dari Prof. Fadli itu. Rasio legis itu cukup mendalam. Jadi memang itu realita ya, realita kita, dan kita harus terus berbenah ya. Apa yang disampaikan Bu Tias itu akan menjadi itu realita yang menjadi perhatian kita. Tapi kembali ke Mas Indra dan nanti mungkin diskusi-diskusi dengan teman-teman lebih jauh secara internal ya dengan teman-teman sendiri. Itu mungkin penggunaan terminologi kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif itu maka sudah tepat di dalam model-model penelitian yang ada. Mungkin ya cari rujukannya gitu. Betul sih penelitian kualitatif itu hanya untuk penelitian legal research misalnya. Ya nanti ini teman-teman yang bertugas di bidang metode itu juga harus mulai mikirkan, terutama ketika bicara tentang analisis bahan hukum misalnya yang di bidang hukum legal research itu sebenarnya analisis bahan hukum itu apa yang tepat di dalam sebuah penelitian norma. Sementara kita mengenal interpretasi.
Loh Pak, kalau nggak sama dengan buku lain gimana? Nggak apa-apa. Oh, itu kita yang penting apa masukannya ada, apa landasannya jelas, itu nggak masalah, rujukannya jelas. Ya barangkali itu nanti menjadi rujukan tulisan-tulisan lain, kan luar biasa. Jadi mazhab UB itu kan hebat ya, mazhab Irul, itu lumayan itu. Ya karena memang UB belum punya mazhab ini. Kalau mazhab itu Unpad sudah ada itu, mazhabnya Pak Mukhtar Kusumaatmadja itu hukum dan pembangunan. Mazhabnya apa Semarang, Udip itu sudah ada mazhabnya Sacipto Raharjo. UB perlu ada mazhab ini. Dari teman-teman muda ini muncul mazhab UB. Di bidang hukum internasional itu apa emang? Begitu, mungkin ada masukan lagi silakan. Terkait dengan materi yang kedua ini dari Mas Indra ya. Jadi yang penting intinya jangan terlalu masuk ke metode, tapi konseptualisasi penelitian. Masih ada? Baik, kalau tidak ada barangkali ini chatnya ini ada pertanyaan atau gimana nih? Sebentar. Oh, ini. Saya pikir ada pertanyaan ke toilet. Monggo. Jadi di luar perkuliahan ini, silakan kalau membutuhkan forum-forum internal teman-teman sendiri ya untuk mengembangkan isu kesamaan isu, kesamaan persepsi, kesamaan teknologi ya silakan ya. Jadi formal kita bisa dan kalau sudah sepakat ya sudah sepakat kita pakai itu gitu. Jangan tidak puas tidak apa-apa. Ini kan proses. Barangkali nanti tahun depan bisa diperbaiki oleh adik-adik kelas. Ya. Atau mungkin ada model lain. Saya kira itu teman-teman kita akhiri pertemuan siang hari ini. Di minggu depan kita ketemu dengan topik yang ketiga. Ya, yang ketiga dan keempat. Ya. Monggo dipersiapkan dengan baik. Kalau bisa sehari sebelumnya sudah bisa disampaikan supaya bisa dicermati lebih dulu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan jangan lupa presensi. Ya, sudah dibuka dari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Macit. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.